Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Maulana dari kelompok 2. Pada presentasi kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan mengenai akuntansi atas aset tidak berwujud. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Elin Aulia Nahda, Irham Maulana, dan Nur Lela. Langsung saja, materi yang pertama akan dibacakan oleh Elin Aulia Nahda. Akuntansi pajak atas aset tidak berwujud. Pembahasan yang akan saya bawa yaitu pengertian aset tidak berwujud, penggolongan aset tidak berwujud, dan contoh soal. Pengertian aset tidak berwujud dalam PSAK nomor 19 revisi tahun 2010 menyatakan aset tidak berwujud adalah aset tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klarifikasi aset yang lain. Karakteristik aset tidak berwujud adalah tingkat ketidakpastian nilai dan manfaat di kemudian hari. Bentuk aset tak berwujud yaitu hak paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, dan goodwill. Penggolongan aset tak berwujud dalam perlakuan akuntansinya. Tujuan dari PSAK 19 revisi tahun 2010 yaitu untuk menentukan perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. Pernyataan tersebut mensyaratkan kepada entitas mengakui aset tak berwujud jika dan hanya jika kriteria tertentu terpenuhi. PSAK lain telah mengatur jenis aset tidak berwujud sebagai konsekuensinya entitas bukan dengan menerapkan PSAK nomor 19. Aset tak berwujud yang memiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Perhatikan PSAK nomor 14 atau revisi 2008 persediaan dan PSAK nomor 34 tentang akuntansi kontrak konstruksi. Aset pajak tangguhan. Perhatikan PSAK nomor 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Sewa dalam ruang lingkup PSAK nomor 30 revisi 2007 tentang sewa. Aset yang timbul dari imbalan kerja. Perhatikan PSAK nomor 24 tentang imbal kerja. Aset keuangan yang didefinisikan dalam PSAK nomor 55 revisi 2006 tentang instrumen keuangan. Pengakuan dan pengukuran direvisi dan telah ada edisi PSAK nomor 55 revisi 2011 per Desember 2011. Pengakuan dan pengukuran dari beberapa aset keuangan dalam PSAK nomor 4 revisi 2009, PSAK nomor 12 revisi 2009, dan PSAK nomor 15 revisi 2009. Yang dimaksud dengan goodwill yaitu goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis. Perhatikan PSAK nomor 22 revisi 2010 kombinasi bisnis. Adapun biaya akuisisi yang ditangguhkan aset dan aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual pinjaman berdasarkan kontrak asuransi dalam PSAK nomor 38 dan PSAK nomor 36. Aset tak berwujud tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lapangan yang diklarifikasi sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK nomor 58 revisi 2009. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Elin Aulia Nahda yang telah memaparkan mengenai pengertian beserta penggolongan tentang aset tidak berwujud seperti goodwill dan biaya akuisisi. Baik, dapat saya simpulkan bahwa tidaklah semua unsur pada paragraf 9 PSAK nomor 19 itu memenuhi kriteria aset tak berwujud ataupun kriteria yang dimaksud. Yang pertama yaitu ada keteridentifikasian, di mana pengertian ini menyimpulkan bahwa aset tak berwujud dapat dibedakan secara jelas dengan goodwill. Suatu aset dikatakan teridentifikasi apabila yang pertama dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan entitas dan dijual, dialihkan, dilisensi, disewakan atau ditukarkan baik secara individual ataupun bersama dengan kontrak terkait, serta aset teridentifikasi terlepas apakah entitas
bermaksud untuk melakukan hal tersebut atau timbul dari hak kontraktual atau hak ilegal lain, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hal dan kewajiban lain. Yang kedua ada manfaat ekonomi masa depan. Terhadap manfaat ekonomi masa depan dapat timbul dari pengetahuan atas pasar atau pengetahuan teknis. Tentu saja entitas akan mengendalikan manfaat ekonomi masa depan bila adanya perlindungan hukum seperti hak cipta, perjanjian dagang terbatas, atau perjanjian hukum bagi pegawai untuk menjaga kerahasiaan. Berikut ada beberapa hal yang termasuk ke dalam pengertian aset tak berwujud. Yang pertama itu ada hak paten. Hak paten merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan hal atau untuk menjual, membuat, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu, umumnya selama 17 tahun. Harga perolehan paten ini terdiri atas biaya-biaya pendaftaran, biaya pembuat percobaan, dan lain sebagainya. Hak paten diamortisasi selama masa penggunaannya. Yang kedua ada hak cipta atau copyright, merupakan suatu hak yang diberikan kepada seorang pengarang atau pencipta untuk menerbitkan, menjual, dan mengawasi hasil ciptaannya, yang umumnya ditetapkan selama 28 tahun. Pencatatan atas hak cipta di neraca sesuai dengan harga perolehan, yang terdiri atas semua biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Selain itu, hak cipta dapat pula dibeli. Amortisasi terhadap hak cipta ini sesuai masa yang ditetapkan atau diamortisasi sekaligus apabila masanya kurang dari yang ditetapkan, dan taksiran masa sesuai jumlah yang akan terjual. Yang ketiga ada merek dagang. Merek dagang atau trademark didaftarkan terlebih dahulu dan dilindungi oleh undang-undang yang penggunaannya tidak terbatas. Cara memperoleh merek dagang ini dapat dengan pembelian atau dibuat sendiri. Mengingat timbulnya yang tidak terbatas inilah, maka tidak dilakukan amortisasi, tetapi timbulnya asumsi perubahan masa mendatang maka merek dagang akan diamortisasi dalam masa yang pendek. Yang keempat ada waralaba atau franchise, merupakan hak yang diberikan oleh pihak tertentu kepada pihak lain atas penggunaan fasilitas yang dimiliki franchisor. Akuntansi dan hal yang berkenaan dengan pemajakan atas usaha waralaba diatur sendiri. Selanjutnya ada leasehold. Bentuk leasehold merupakan hak dari penyewa untuk penggunaan atas aset tetap dalam perjanjian sewa menyewa. Lalu apabila pembayaran sewa dilakukan di muka, maka perlakuan akuntansinya adalah yang pertama dicatat pada aset lancar dengan akun sewa yang dibayar di muka. Kemudian yang kedua dicatat sebagai aset tak berwujud atau pembayaran di muka dalam beberapa periode yang relatif sama. Terhadap beban sewa yang dibayar di muka atau aset tak berwujud diamortisasi setiap masa selama jangka waktu sewa. Untuk pengelompokan pada aset tak berwujud dapat digunakan dalam leasehold. Yang terakhir ada goodwill. Goodwill adalah aset tak berwujud yang tidak dapat didefinisikan secara khusus. Bahasan dari akuntansi komersial, goodwill sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau rate of return atau kondisi normal sebagai akibat adanya faktor tertentu yang mendukung, misalnya letak perusahaan, nama yang dikenali masyarakat pada umumnya, dan lain sebagainya. Di sini terdapat pencatatan goodwill. Goodwill dapat dicatat ketika terjadi pembelian, merger, reorganisasi, perubahan bentuk usaha, dan perubahan kepemilikan. Maka variabel yang menentukan dalam perhitungan goodwill antara lain, yang pertama ada rate of return atau proyeksi laba yang dapat dihasilkan di masa yang akan datang. Yang kedua nilai aset di luar goodwill.
Kemudian penetapan besarnya goodwill dapat digunakan melalui dua cara. Yang pertama ada kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata, dan yang kedua ada kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata. Di sini terdapat contoh soal kasus. PT Adiluhung memperoleh laba bersih atau tidak termasuk laba luar biasa dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Pada tahun 2010, PT tersebut memperoleh laba bersih sebesar 125 juta, kemudian 2011 memperoleh 117 juta, 2012 115 juta, 2013 135 juta, dan 2014 145 juta. Kemudian laba tersebut dijumlahkan dan memperoleh sebesar 637 juta. Penghasilan bersih rata-rata 1/5 dikali 637 juta sama dengan 127.400. Estimasi penghasilan setiap tahun 128 juta. Pada tanggal 1 Januari 2015 aset perusahaan tidak termasuk goodwill besarnya sebesar 1.250 dan kewajiban sebesar 200 juta, dan hasil yang diharapkan dari investasi ditetapkan 10% dan kelebihan penghasilan yang akan dikapitalisasi sebesar 25%. Maka jawabannya yaitu metode kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata, di mana kita harus menentukan jumlah yang dibayar, yaitu 128 juta dikali 100/10 dan diperoleh sebesar 1.280. Nilai bersih aset, di mana kita menentukan nilai bersih aset itu yaitu jumlah aset dikurangi kewajiban, yang dimana hasilnya sebesar 1.050. Goodwill 230 juta. Kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata, estimasi penghasilan yang akan datang sebesar 1.280 juta, nilai bersih aset sebesar 1.050 juta, kelebihan penghasilan sebesar 230 juta. Maka proyeksi hasil investasi yaitu tadi sudah dijelaskan sebesar 10% dikali 230 juta sama dengan 23 juta. Goodwill 100/25 dikali 23 juta sama dengan 92 juta. Selanjutnya ada depresi. Pada akuntansi komersial, aset tak berwujud dikelompokkan menjadi aset dengan masa manfaat yang dibatasi oleh ketentuan hukum, yaitu atas dasar ketentuan persetujuan atau sifat dari aset itu sendiri. Terdapat pula aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas, sebagai contoh goodwill dan merek dagang. Perusahaan dapat juga memperoleh hak berupa hak untuk pengelolaan sumber alam berupa penggalian atau pemanfaatannya. Biaya-biaya yang berkaitan dengan penguasaan akan semakin berkurang setiap periodenya. Hal ini sebagai akibat penggalian atau pemanfaatan sumber alam. Pembebanan biaya per periode tersebut disebut depresi. Contoh soal di tahun 2015, PT Makmur membayar tunai sebesar 1.500 juta untuk mendapatkan hak pengelolaan sumber alam atau hak penguasaan hutan HPH. Total cadangan kayu yang berada pada lahan HPH tersebut seluas 500 juta meter persegi selama tahun 2015 menghasilkan 75 juta meter persegi. Hitunglah depresi di tahun 2015. Maka dapat diselesaikan seperti berikut ini. Tarif depresi 75 juta dibagi 500 juta dikali 100%, hasilnya adalah 15%, berarti biaya depresi tahun 2015 yaitu 15% dikali 1.500.000 sama dengan 225 juta. Maka ayat jurnalnya biaya depresi pada akumulasi depresi. Biaya depresi berada di debit sejumlah 225 juta dan akumulasi depresi sebesar 225 berada di kredit.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Irham Maulana. Kepadanya dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu amortisasi. PSAK 19 revisi tahun 2010 menyatakan bahwa amortisasi yaitu alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Untuk menetapkan besarnya biaya amortisasi dibebankan setiap periodenya dihitung melalui metode garis lurus. Nah, dengan rumusnya yaitu biaya amortisasi sama dengan tarif persen dikali harga perolehan aset tak berwujud. Nah, amortisasi dalam akuntansi pajak. Menurut akuntansi pajak, berdasarkan pada pasal 11A Undang-Undang PPH menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak guna pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Periode dan metode amortisasi sebagaimana diatur dalam paragraf 97 PSAK nomor 19 terlihat adanya klasifikasi aset tidak berwujud berdasarkan periode amortisasi, yaitu yang pertama aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, dan yang kedua aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Metode yang digunakan dalam amortisasi aset tidak berwujud menurut akuntansi pajak adalah yang pertama metode garis lurus dan yang kedua metode saldo menurun. Pengelompokan aset tak berwujud dan tarif amortisasi. Itu ada 4 kelompok. Yang kelompok 1 yaitu masa manfaatnya 4 tahun. Jika menggunakan metode garis lurus, itu digunakan tarif 25%. Jika menggunakan saldo menurun, itu 50%. Jadi 2 kali lipatnya. Kelompok 2 yaitu 8 tahun. Jika pakai garis lurus, itu 12,5%. Sedangkan menggunakan metode saldo menurun, yaitu 25%. Sedangkan kelompok 3 yaitu masa manfaatnya 16 tahun. Dengan metode garis lurus itu tarifnya 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Sedangkan kelompok 4 itu umur masa manfaatnya 20 tahun dan menggunakan garis lurus itu tarifnya 5%. Sedangkan menggunakan saldo menurun itu tarifnya 10%. Saat amortisasi dan amortisasi pada akhir masa manfaat. Sesuai akuntansi pajak bahwa pada akhir masa manfaat aset tak berwujud akan diamortisasi sekaligus khusus untuk amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode amortisasinya dengan metode saldo menurun. Ketentuan khusus. Pada ketentuan khusus ini mengatur masalah sebagai berikut. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pengeluaran modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Amortisasi terhadap pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Kemudian amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selain minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan dan hak penguasaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak penguasaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi yaitu 20% setahun. Kemudian amortisasi atas pengeluaran yang dilakukan operasi komersial mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Terus amortisasi terhadap goodwill. Pengalihan hak aset tak berwujud. Apabila terjadi pengalihan hak aset tak berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11A ayat 1, ayat 4 dan ayat 5
Undang-Undang PPH, yaitu yang pertama, pengeluaran untuk memperoleh aset tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak guna yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, pengeluaran untuk memperoleh hak dari pengeluaran lain mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang pengembangan minyak dan gas bumi. Yang nomor 3, pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada butir 2, hak penguasaan hutan dan hak penguasaan sumber alam, serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Identifikasi kegiatan riset dan pengembangan. FASB Statemen nomor 2 tahun 1974, biaya penelitian dan pengembangan ini dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya atau dilakukan kapitalisasi dan dikelompokkan sebagai aset tak berwujud yang sangat bergantung berhasil atau tidaknya kegiatan penelitian dan pengembangan. Paragraf 51 PSAK 19 revisi 2010 menyebabkan tentang penelitian apakah suatu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui. Untuk itu, entitas pengelompokan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tahapan penelitian atau tahap riset, dan yang kedua yaitu tahap pengembangan. Akuntansi pajak, biaya penelitian dan pengembangan. Secara khusus, akuntansi pajak tidak mengatur bagaimana melakukan pencatatan biaya penelitian dan pengembangan. Tentu saja mengikuti aturan akuntansi komersial, akan tetapi mengacu pada pasal 6 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPH bahwa penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau disingkat PHKP. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya dan teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.